Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 dengan judul Barnabas senang karena orang-orang percaya baru. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22 dan 23. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Sesudah murid-murid diusir dari Yerusalem oleh penganiayaan, pekabaran Injil tersebar dengan cepatnya melalui daerah yang terletak pada perbatasan Palestina, dan banyak rombongan yang kecil dari orang-orang yang percaya dibentuk dalam pusat-pusat yang penting. Di antara tempat-tempat yang disebutkan di mana Injil diterima dengan gembiranya di Antiokhia yang menjadi ibu kota Syria, perdagangan yang luas yang dijalankan di kota yang berpenduduk banyak membawa kota itu dihuni oleh orang dari kebangsaan yang berbeda-beda. Di samping itu, Antiokhia dikenal sebagai tempat pencinta kesenangan dan kepelisiran karena situasinya yang menyehatkan, lingkungannya yang indah, dan kekayaan, kebudayaan, serta kehalusan budi pekerti terdapat di sana. Pada zaman rasul-rasul, kota itu telah menjadi kota kemewahan dan kejahatan. Injil itu telah diajarkan secara umum di Antiokhia oleh murid-murid yang tertentu dari Siprus dan Kirene yang datang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka itu, dan pekerjaan mereka yang sungguh-sungguh menghasilkan buah yang banyak. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Waktu ia tiba di ladang yang baru, Barnabas melihat pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh rahmat ilahi. Bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah pekabaran lewat renungan kita ini. Kisah daripada bagaimana penginjilan yang berlangsung setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid dan rasul-rasul mengabarkan Injil keselamatan itu, dan juga mereka semakin menyebar ke wilayah-wilayah lain, terutama pada saat penganiayaan terjadi, sehingga murid-murid Yesus, orang-orang percaya, harus keluar dari Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati mereka. Pekabaran itu dituntun oleh Tuhan, sehingga di tempat yang kota yang jahat, kota yang maju, kota yang segala sesuatunya ada di sana, yaitu Antiokhia, maka nama Tuhan dimuliakan. Di sanalah gereja yang dibangun mula-mula, dan di sanalah umat-umat Tuhan pun berkembang. Demikian juga tentunya menjadi tugas tanggung jawab kita di akhir zaman ini, tidak terkecuali dimanapun kita berada. Kuasa Tuhan dapat berlangsung, tetapi apakah setiap umat-umatnya memiliki pengorbanan, memiliki kerinduan untuk menyampaikan dan menyerukan kabar Injil keselamatan ini? Tuhan yang akan memberkati umat-umatnya, sehingga jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan kebenaran dituntun untuk dapat mendengarkannya. Marilah kita memiliki ini, sehingga Yesus segera akan datang bila mana kabar ini tersiar ke seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih oleh karena hari ini ya Bapa, kami dapat bersyukur, bersukacita kembali, mengingat bagaimana kebesaran dan kuasa Tuhan sebagai Allah pencipta, dan juga yang sudah menebus kami melalui Yesus Kristus dari dosa untuk memberikan jaminan keselamatan. Ya Tuhan, terima kasih pekabaran yang sangat indah bahwa bagaimana pentingnya umat-umat Tuhan berkomitmen di dalam pekerjaan penyebar luasan akan Injil keselamatan ini Bapa. Dulu di saat tempat yang begitu yang tidak mungkin untuk pekabaran dapat menerima kebenaran Kristus, tetapi melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, di sana pun
kebenaran Tuhan berkembang. Ya Bapa, kami rindukan tentunya hal demikian juga terjadi di tempat kami sekarang ini. Biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu Bapa, sehingga kami memiliki kerinduan untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam menyebarluaskan akan kabar keselamatan ini Bapa. Bantu kami dengan tuntunan kuasa Roh-Mu untuk menemukan satu jiwa yang dapat kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui persekutuan umat-umat Tuhan dengan gereja-Mu ya Bapa, dapat menjadi satu kekuatan yang besar, dan itu menopang kami ya Bapa untuk tetap setia melalui kehadiran Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang tua yang hidup di dalam gereja Tuhan. Biarlah mereka memperoleh kesehatan, kekuatan senantiasa orang-orang muda, supaya mereka berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Dan tentu dalam kehidupan mereka butuhkan berkat-berkat Tuhan juga. Berkatilah dengan pekerjaan yang terbaik, dan bahkan dalam meraih harapan cita-cita mereka Bapa, Tuhan tuntun sehingga mereka akan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Yang berulang tahun pada hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan akan karuniakan kesehatan dan umur yang panjang, serta iman mereka diteguhkan. Terima kasih Tuhan, semoga berkat-berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.